Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya, saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan... Kang Deddy Mulyadi menanggapi nyinyiran Rocky Gerung yang kemudian menstempel bahwa beliau adalah orang dungu. Dan kita sebagai para penontonnya juga adalah orang dungu. Bahkan stupid, bodoh. Kita ini orang bodoh. Kita ini orang dungu. KDM itu orang bodoh. KDM itu orang dungu yang terus mengeksploitasi kedunguan masyarakat, memberikan tontonan-tontonan kedunguan kepada masyarakat, dan menciptakan terus-menerus generasi dungu. Seolah-olah di Republik ini, yang mewah itu adalah hanya pikiran Rocky Gerung. Yang istimewa itu adalah pikiran Rocky Gerung. Yang hanya ingin membuat maju bangsa ini dalam pikiran dan segalanya itu adalah Rocky Gerung. Orang lain tidak. Betapa luar biasa kan? Kecerdasan, kepintaran, kemewahan, keistimewaan, seluruh pikiran anak bangsa ini itu adalah ukurannya Rocky Gerung. Wah. Dan ini dibantah oleh KDM. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan. Karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama. Tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana sudah almarhum. Tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma. Juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk di provinsi hari ini. Nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Pagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Semoga anak-anakku yang hari ini sudah di rumah bersama keluarganya, kalian tambah semangat. Pasti kangen ya kumpul-kumpul lagi di Dodik. Dan bagi yang mereka yang masih mengikuti proses pendidikan, tetap semangat. Nanti akan bisa meraih apa yang diimpikan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warganet di seluruh Indonesia yang telah memberikan supporting pada saya sehingga program-program yang dijalankan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Kalau ada yang kurang-kurang, namanya juga memulai, tak akan pernah langsung memiliki kesempurnaan yang diharapkan. Saya juga sangat berterima kasih pada para pihak yang memberikan koreksi, kritik dan saran dari mulai Komnas HAM, KPAI, termasuk teman-teman di Komisi 10 yang biasanya saya dulu pernah jadi anggota wakil ketua Komisi 4 DPR RI. Kritisnya anggota DPR itu biasanya itu pada mitra kerja, pada kementerian yang menjadi mitra kerja, dan koreksinya biasanya tajam. Tetapi saya lihat teman-teman yang di Komisi 10, Pak Wakil Ketua saya lihat, dan yang beberapa anggota sangat kritis terhadap Gubernur Jawa Barat. Ya alhamdulillah saya sudah dianggap sebagai mitra kerja Komisi 10. Dianggap kementerian mungkin saya ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya. Dan terima kasih juga tuh kemarin yang telah memberikan gelar Ambek Turah pada saya. Terima kasih Bapak ya. Bapak baik sekali sama saya.
memberikan gelar Lambe Tura, semoga gelar yang diberikan memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak. Tetapi Pak, saya mengkoreksi loh apa yang Bapak sampaikan. Ada yang saya koreksi, yaitu yang pertama, Bapak menyampaikan bahwa saya membuat kebijakan untuk mengembangkan 10.000 UMKM dengan vasektomi. Nah, menurut saya literasinya itu nggak ada, Pak. Kemudian pendapat itu tidak pernah ada, pernyataan itu tidak pernah ada. Silahkan Bapak cari, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu. Tetapi kalau saya menyatakan kepada masyarakat yang hari ini anaknya sudah lebih dari 3 untuk ber-KB, baik laki-laki maupun perempuan, itu memang ada pernyataan itu. Dan saya juga menyarankan orang-orang yang menerima bantuan dari Provinsi Jawa Barat, baik bantuan rumah, kemudian bantuan listrik, bantuan pendidikan untuk anak-anaknya, yang anaknya sudah lebih dari 3 untuk ber-KB, baik laki-laki dan perempuan. Dan diutamakan kalau bisa yang ber-KB-nya laki-laki. Kasihan, jangan terus-terusan perempuan yang menanggung beban. Nah, kalau bicara KB laki-laki banyak pilihannya. Ada pakai pengaman, ada yang lain-lain lah. Banyak, nanti yang jelasin biar Menteri Kependudukan deh. Dan lebih bagus Menteri Kependudukannya dipanggil diminta penjelasan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Tetap semangat. Apapun yang kita lakukan adalah demi kebaikan warga Jawa Barat. Dan hari ini kebijakan-kebijakan di Provinsi Jawa Barat banyak menuai perhatian dari tempat lain. Artinya sekarang banyak orang yang cinta sama Jawa Barat. Monggo silahkan, kira-kira tanggapan Anda seperti apa? Bakalkah pikiran Rocky menjadi kebijakan dan membuat kita sebagai masyarakat itu aman, damai, sejahtera, minimal ikhtiar untuk mencapai ke sana? Atau hanya di tataran langit dia ngomong tuh? Yang saya tidak sepakat, semua kiblat pikiran itu harus ke Rocky. Itu aja, saya jujur aja menikmati kalau Rocky ngomong dialog di satu tempat. Cuma yang saya ambil itu, yang pertama, kosakatanya dari Rocky itu. Memang luar biasa kosakatanya tuh ya. Banyak kosakatanya. Adapun kesimpulan dari pikiran Rocky, jangan sesekali kita ikut juga sama, terlena, terbuai, ikut menyimpulkan sesuai dengan pikiran Rocky. Enggak. Anggap aja, jadikan aja sebagai pisau analisa. Dia ngomong apa, anggap itu. Jadikan itu sebagai pisau analisa. Kesimpulannya seringkali juga dia menyimpulkan sesuai dengan kepentingan politik dia. Bukan sesuai dengan kepentingan masyarakat keseluruhan. Masa nggak ada di Republik ini yang pintar, yang jago? Hanya dia aja yang punya kepintaran dan kejagoan itu. Awas ya, jangan terjebak. Jangan terjebak. Jangan terbuai. Jangan terlena. Jangan menganggap juga bahwa satu-satunya pikiran yang mewah di Republik ini adalah pikiran Rocky. Jangan. Kalau saya lihat, KDM itu juga sosok orang yang pemikir. Ya, dia mampu membuat narasi hebat, narasi mewah, tidak kalah jauh. Cuma mungkin kiblatnya beda. Kalau kiblat Rocky itu adalah barat, filosofi-filosofi yang luar biasa lah, mendunia. Dan susah kalau mau dicocokkan ke Indonesia. Apakah cocok pikirannya kemudian dibawa ke Indonesia atau tidak? Kalau KDM ngambilnya, referensinya ya, itu adalah orang-orang tua kita dulu. Itu sama. Kalau mau dikatakan pemikir ya pemikir sama. Cuma mungkin dia mah ngambilnya referensi barat, KDM mengambil referensi lokal. Jangan sampai mendiskreditkan orang tua kita dulu. Seolah-olah pikirannya tidak mewah. Jauh dengan orang lain. Enggak. Pikiran orang tua kita dulu itu sudah mewah, sudah istimewa. Orang lain juga belajar ke kita dulu tuh. Jadi jangan. Ini bagian daripada bagi saya itu sama saja melecehkan leluhur kita. Menganggap orang dari leluhur kita ini adalah orang-orang bodoh. Orang-orang dungu kan itu ya.
Yang mewah itu orang lain, kita enggak. Begitu saudara. Hati-hati, ini jebakan. Rocky itu seolah mendebarkan pikiran yang sehat, padahal bagi saya jahat. Ya, dia ingin melepaskan kemewahan, berpikir strategi leluhur kita di dalam membangun bangsa. Dan seolah-olah kemewahan itu hanya bisa dilahirkan dari pemikiran orang luar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Jangan terjebak. Jangan terjebak. Jangan terjebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.